Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Segala puji serta syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, karena berkat nikmat dan rahmatnya lah kita masih diberi kesehatan, dan semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Minggu lalu sudah ada tugas tentang politik pintu terbuka dan kita akan melanjutkan materi terkait dengan hal tersebut. Nah, efek lanjut dari kebijakan pintu terbuka adalah meningkatkan kebutuhan atas tenaga kerja yang cukup terampil dari penduduk pribumi. Nah, sementara itu, dampak positif yang dirasakan dari kebijakan pintu terbuka bagi bangsa Indonesia adalah lapangan kerja yang semakin terbuka lebar. Perkembangan pendidikan masih tergolong sangat terbatas. Akhirnya, tujuan Belanda mendirikan sekolah di Indonesia untuk menghasilkan tenaga-tenaga ahli. Pada mulanya, pemerintah Hindia Belanda hanya mendirikan sekolah tingkat rendah. Tetapi karena dibutuhkan, dibuka sekolah tingkat menengah dan sekolah tingkat tinggi. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, pengajaran dibuat menjadi dua sistem, yaitu pendidikan umum dan pendidikan kejuruan. Keduanya menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Pendidikan umum yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda adalah sebagai berikut. Di tingkat SD ada disebut dengan HIS, di tingkat SMP MULO, dan tingkat SMA adalah AMS. Nah, di tingkat SMA ini terbagi menjadi dua. Yang A adalah ilmu bahasa dan ilmu humaniora atau sederhananya disebut dengan ilmu kemasyarakatan. Kemudian bagian B adalah ilmu pasti atau eksak dan ilmu alam. Sementara itu, pendidikan kejuruannya ada HIK atau Hollandse Indische Kweekschool, merupakan sekolah guru bantu yang memiliki masa pendidikan 4 tahun. Yang kedua ada Hoger Kweekschool, sekolah guru atas yang memiliki jenjang pendidikan 6 tahun dan terdapat di Jakarta, Medan, Bandung, dan Semarang. Kemudian ada Osvia Opleiding School voor Inlandische Ambtenaren, merupakan sekolah untuk calon pegawai pemerintahan atau pamong praja pribumi. Ini adalah penampakan Gedung Stovia yang terletak di Batavia atau dikenal dengan Jakarta saat ini. Ini merupakan sekolah dokter Jawa dan sekolah hakim tinggi. Sementara di Bandung terdapat sekolah teknik tinggi. Perintis Kebangkitan Nasional. Awal mula Kebangkitan Nasional bisa dibilang sejak Budi Utomo berdiri pada tahun 20 Mei 1908. Budi Utomo adalah organisasi modern pertama di Indonesia atas inisiatif Dr. Wahidin Sudirohusodo yang bertujuan memajukan derajat bangsa. Nah, lukisan sebelah kiri ini adalah lukisan Dr. Wahidin. Beliaulah penggagas pertama berdirinya organisasi ini. Nah, sementara ini adalah Dr. Sutomo sebagai ketua Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo bersifat sosial ekonomi dan budaya yang ingin mengajukan pengajaran dan kebudayaan dalam berbagai bidang. Usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan adalah 1. Mengembangkan sistem pengajaran dengan hal yang dicita-citakan oleh Dr. Wahidin. 2. Mengembangkan pertanian, peternakan, dan perdagangan. 3. Mengembangkan seni dan industri. 4. Menghidupkan kembali dan melestarikan kebudayaan. Nah, yang kedua ada Sarekat Islam. Awal mulanya dibentuk dengan nama Sarekat Dagang Islam yang kemudian berubah nama menjadi Sarekat Islam. Pada tahun 1913, Sarekat Islam mengadakan kongres di Surabaya, yang hasilnya mengangkat Hos Cokro Aminoto sebagai ketua terpilih. Sejak Hos Cokro Aminoto memimpin, Sarekat Islam mengalami perkembangan yang sangat pesat. Di antaranya karena faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, tumbuhnya kesadaran atas sebuah bangsa. 2. Terdapat sifat kerakyatan dan dasar agama Islam. 3. Meningkatnya kemampuan pedagang Islam untuk bersaing dengan pedagang Tionghoa. 4. Keterlibatan dan campur tangan para ulama dan segala kegiatan Sarekat Islam. Organisasi berikutnya adalah Indische Partij. Indische Partij didirikan oleh 3 serangkai, yaitu Douwe Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Nah, ini adalah wajah Douwe Dekker, ini Dr. Cipto Mangunkusumo, dan ini adalah Ki Hajar Dewantara.
Tujuan utama Indonesia Partij adalah meningkatkan jiwa nasionalisme untuk memajukan tanah air berlandaskan jiwa nasional dan mempersiapkan kehidupan rakyat yang bebas merdeka. Sekarang kita akan melihat perbedaan perjuangan bangsa Indonesia sebelum dan sesudah tahun 1908. Sebelum tahun 1908 dipimpin raja, tokoh bangsawan, dan tokoh agama. Bersifat kedaerahan, bersifat fisik, atau perjuangan dilakukan dengan mengangkat senjata, terfokus pada pemimpin karismatik, dan bersifat reaktif dan spontan. Sementara itu, sesudah tahun 1908, dipimpin dan dipergerakan oleh kaum terpelajar, bersifat nasional dan telah ada kerjasama antar daerah, diplomasi dengan menggunakan cara-cara modern seperti media, perundingan, lobby, mogok, dan lain sebagainya. Memiliki organisasi yang memungkinkan adanya kaderisasi atau calon penerus, memiliki visi yang jelas yaitu Indonesia yang merdeka. Sekarang coba kita pahami arti penting kebangkitan nasional. Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas setiap tanggal 20 Mei sesuai dengan tanggal berdirinya Budi Utomo. Memiliki makna, arti, dan sejarah yang menggambarkan perjuangan bangsa dalam meraih dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Arti penting kebangkitan nasional bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi para pelajar antara lain. 1. Kebangkitan nasional dapat berarti bangkit dari keterpurukan dengan menyongsong masa depan. 2. Kebangkitan nasional dapat berarti menguasai keterampilan yang diperlukan bagi masa depan, termasuk keterampilan teknologi. 3. Kebangkitan nasional dapat berarti bangkitnya kesadaran bahwa kita harus berani berusaha dan tidak pasrah menerima segala sesuatu sebagai takdir yang tidak terelakkan. Mungkin ini cukup segitu saja, dan hari ini kita tutup dengan sama-sama berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.